Video ini mungkin akan menggemparkan dunia dakwah. Bagaimana jika cara kita berislam keliru? Bagaimana jika apa yang kita lihat sebagai kebaikan ternyata keburukan? Bagaimana jika fanatisme golongan membatasi luasnya ilmu dan wawasan? Bagaimana jika pendakwah kita selama ini Menyembunyikan hal penting, Yang seharusnya kita ketahui. Bagaimana jika persatuan diawali dengan introspeksi dan Kerendahan hati. kita mulia bukan dengan manhaj ini dan itu. Kita mulia bukan dengan manhaj ini dan itu. Kita mulia bukan dengan manhaj ini dan itu. Kita mulia bukan dengan ormas ini dan itu. Kita mulia dengan keluasan ilmu. mulia dengan Islam. Teman-teman pasti sudah melihat video barusan ya, video jargon baru untuk menyaingi mulia dengan manhaj salaf. Ada jargon dari orang-orang yang tidak terima dengan mulia dengan manhaj salaf, ada kadang komentar mulia dengan manjat salak. Ya, ada komentar-komentar seperti itu ya untuk membuli cuma. Ya, untuk membuli, bukan untuk mengajak umat kembali pada kebaikan. Karena di dalam dakwah orang-orang salafi, mereka mengajak umat untuk kembali pada kebaikan, yaitu meninggalkan bid'ah, takhayul dan khurafat, beserta ajaran-ajaran yang mengandung kesyirikan di dalamnya. Itu adalah ajakan orang-orang salafi, kembali kepada manhaj yang lurus, metode beragama yang lurus, akidah yang murni. Tapi sekarang untuk memberikan pembelaan, untuk memberikan ya saingan kepada manhaj salaf, mereka membuat jargon baru teman-teman, yaitu mulia dengan Islam. Perhatikan teman-teman bahwa Islam akan pecah menjadi 73 golongan dulu sekali, itu pernyataan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kepada kita bahwa Islam ini akan pecah menjadi 73 golongan. Manakah yang akan selamat? Dan manakah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan manalah yang benar-benar menggunakan Al-Quran dan Sunnah? Semua golongan akan merasa paling mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Namun yang benar-benar mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, mereka lah yang simpel teman-teman, sederhana dalam beragamanya. Dan kita akan menjumpai betapa ribetnya aliran-aliran yang mereka juga punya jargon menggunakan Al-Quran dan Sunnah, tapi outputnya luar biasa rusak. Ada yang joget-jogetan ketika mereka mengaku majelisan. Ada yang lempar-lempar makanan. Ketika mereka tasyakuran. Ada yang memuja-muji Allah tapi di depan patung Nyiro Kidul. Ayo podo dilingo kita manggoni tanah Jawa, cimate kalimo soto asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang mengaku dia meminta kepada Allah tapi mulutnya dan tindakannya meminta kepada ahlul kubur. Ya bin Muzin ikdi hajatina. Ada yang mereka mengaku mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi mereka mendewakan selain Allah. Berbagai macam kemungkaran, kenyelenehan yang mereka lakukan, tetapi mereka tidak mau bahwa semua itu dianggap salah. Dan akhirnya apa? Junjungan-junjungan mereka, pembela-pembela syubhat-syubhat ini, serta ajaran-ajaran takhayul, bid'ah dan khurafat, membuat jargon mulia dengan Islam. Saya jadi ketawa teman-teman. Ini akan menjadi gebrakan katanya. Ini akan menjadi pembaharu. Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Munculnya jargon mulia dengan Islam. Mereka mengharapkan persatuan di atas kebatilan teman-teman. Kalau orang-orang salafi tidak mau bersatu di atas kebatilan, tidak mau bersatu di atas syubhat, tidak mau, gak mau teman-teman. Tapi kalau mereka, kita bersatu dulu, baru nanti pikirkan perbedaan. Ya Allah, itulah mereka. Karena apa? Mungkin mereka hanya ingin mengedepankan kebesaran, keagungan, ya banyaknya orang-orang yang ada di bawah naungan organisasinya. Mungkin seperti itu, kalau tidak salah. Karena apa? Mereka mengagung-agungkan ormas teman-teman. Mereka mengagung-agungkan ormas, bukan lagi Islam. Sampai-sampai ada pernyataan di antara kiai mereka bahwa kita ini masuk surga karena NU, tidak NU neraka. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama. Ora NU neraka. Soal ana wong sing ora NU kok mlebu swarga ditulung karo wong NU gampang. Kula mboten sah dadi sinten-sinten, ora sah dadi apa-apa. Aku cukup seneng, aku cukup lega, aku cukup bangga. Senajan aku mau dadi butir debu yang menjadi pengirang NU yang tidak sempat terus sampai kiamat. Sampai ada pernyataan seperti itu. Dan sampai detik ini, sampai video ini dibuat, kiai tersebut
enggan mengklarifikasi atau tidak mau mengklarifikasi. Apa itu namanya? Apa itu namanya? Agar kalian berpikir, teman-teman. Mulia dengan Islam. Islam yang mana? Islam pecah jadi 73. Islam A, Islam B, Islam C, Islam D. Islam yang mana kalian? Kita mulia ini bukan dengan manhaj, tapi kita mulia ini dengan Islam. Islam yang mana, Bapak? Semua kelompok-kelompok sesat banyak juga yang mengaku Islam. Syiah mengaku Islam. Apakah Syiah Islam itu yang Anda maksud? Teroris juga mengaku Islam. Banyak teroris-teroris mengaku sebagai Islam. Apakah Islam yang teroris? Pelaku bom bunuh diri bertakbir. Apakah mereka Islam? Ya, dukun mengaku Islam. Banyak dukun-dukun bersorban di Indonesia. Dianggap ustadz, dianggap kiai, dianggap gus, dianggap habib. Dukun ada banyak. Apakah mereka yang ingin kita ikuti? Mama Gufron, dia mengaku Islam. Mengaku Islam. Apakah Islam seperti itu? Orang gila dijadikan wali, dianggap berkeramat. Seperti video ini. ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, jadi wali. Apakah Islam seperti itu? Penyembah kubur juga mengaku Islam. Nih fotonya. Ada berbagai macam penyimpangan dari orang-orang yang Islam. Nyembah kubur, kuburan disembah. Ini kuburannya, sujud dari sini. Sujud ke arah kuburan. Mereka mengaku Islam. Apakah Islam seperti itu? Saya di sini mengajak kalian berpikir, karena saking mirisnya dengan kondisi akhir zaman ini, banyak fitnah-fitnah bertebaran. Bahkan fitnah itu atau syubhat itu ditebarkan oleh orang-orang yang diakui berilmu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aliran sesat di mana-mana mengaku Islam, seperti LDII mengaku Islam, diakui sebagai saudara. Tulure NU kata Habib. LDII tulure NU, Wahabi musuhe NU. LDII dianggap saudara oleh mereka, sedangkan Salafi, ulama-ulama Mekah Madinah dianggap musuh. Kenapa? Tidak mau tahlilan, tidak mau maulid Nabi, tidak mau ini, tidak mau itu. Dianggap musuh. LDII dianggap saudara. Apakah LDII itu Islam? Ahmadiyah, apakah Islam? Al-Zaitun mengatakan Al-Quran itulah kalam Nabi Muhammad SAW. Apakah itu Islam? Gak bisa kalian jawab. Islam yang mana? Orang-orang juga melakukan banyak kesyirikan dianggap Islam. Banyak sekali, teman-teman. Na'udzubillah min dzalik. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa sebaik-baik salaf adalah aku. Kata Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik salaf adalah aku. Kata Nabi, ya, manhaj salaf ini adalah metode beragama mengikuti Nabi, mengikuti sahabat, mengikuti 4 imam mazhab. Memilih di antara keempat imam mazhab, mana yang lebih kuat pendapatnya, itu yang diikuti. Ya, bukan memilih satu lalu yang 3 dibuang. Kenapa? 4 imam mazhab ini adalah orang-orang salaf yang dimana patut kita untuk ikuti, namun tidak boleh taklid buta. Dari keempat orang ini bisa saja di antaranya melakukan kesalahan. Karena apa? Sama-sama manusia, bisa khilaf, bisa luput, bisa juga berbuat salah. Sehingga apa? Kita tidak boleh taklid buta. Taklid boleh tapi jangan buta. Perhatikan baik-baik. Itulah manhaj salaf, beragama dengan mengikuti metode Nabi Muhammad SAW beragama beserta para sahabat. Dan keempat imam mazhab, pendapat terkuat. Sebagaimana dinasihati oleh Imam Syafi'i, apabila ada pendapatku menyelisihi Nabi Muhammad SAW, menyelisihi sunnah, maka ambil itu dan lempar ke tembok, kata Imam Syafi'i. Ini wanti-wanti dari Imam Syafi'i agar kita berhati-hati di dalam memilih pendapat. Beragama tidak boleh sembrono, tidak boleh sembarangan. Muncul jargon, teman-teman, mulia dengan Islam katanya. Islam yang mana? Saya tanya kepada kalian yang mensupport jargon ini, Islam yang mana? Ya, metode agama Islam yang mana? Islam NU, Islam LDII, Islam Syiah, Islam Ahmadiyah, Islam yang mana? Karena semua mengaku Islam. Muhammadiyah juga mengaku Islam. Semua mengaku Islam, tetapi memiliki metode yang berbeda di dalam beragamanya. Itulah manhaj. Kita ikut Islam yang mana kalau begini? Semua Islam. Perhatikan baik-baik bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan, Islam akan pecah menjadi 73 golongan. Pilih, ya. Jangan memilih semua Islam. Kalau kita memilih Islam, ya semuanya berarti. Di antara 73 golongan itu, semuanya kita pilih, kita ikuti. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, hanya ada satu yang selamat. Mana yang satu itu? Pikir sendiri yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena apabila ada permasalahan di tengah-tengah umat, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Jadi apakah benar jargon mulia dengan Islam? Islam yang mana dulu?